acara Bincang Santai Korporasi seri ke-51 dengan tema S Hardware, dampak putusnya waralaba. Baik, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu semua, selamat datang pada materi hari ini, sesi di Bincang Santai Korporasi, sesi ke-51. Ini adalah acara dari persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan untuk membangun sistem manajemen. Kami kesehariannya membantu perusahaan dari sisi operasional, marketing, finansial, ya, untuk membantu mereka step by step menuju sebuah korporasi sejati. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dengan grup kami, ya kita ada sosial media, Bapak Ibu bisa mengikuti materi-materi kami di IG SNF, dan kita juga ada artikel ya di korporatisasi.com. Di situ ada materi-materi tentang manajemen kurang lebih ratusan ya. Bapak Ibu bisa menyimak dengan berbagai topik di situ, ada tentang waralaba, ya, tentang dari marketing juga ada, tentang finance, dan kita juga ada diskusi-diskusi di beberapa grup WA dan Telegram juga, Bapak dan Ibu bisa mengikuti di situ. Baik, hari ini yang akan membawakan materi yakni Bu Astikani, salah satu konsultan kita tentang S hardware. Nah, saat ini namanya sudah berubah menjadi S, pakai S gitu ya, ACES. Nah, karena masa kontrak dari agreement dari S hardware sudah selesai. Nah, kelanjutan dari perusahaan lokal bagaimana untuk meneruskan dari model bisnisnya, modelnya seperti apa, nanti akan dibahas oleh Bu Asti. Baik, langsung saja saya persilakan Bu Asti untuk memulai. Silakan Bu. Mikrofonnya masih mati. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Jadi menarik sekali ya. Kita mungkin pernah sekali waktu belanja ya Pak Firman ya, Mas Firman ya, ke Asia Hardware ya untuk beli sesuatu lah seperti itu. Ya, Karena kan tokonya juga selain juga ada di semua kota, hampir semua kota di Indonesia juga sudah masuk ke kota-kota lapis kedua seperti itu. Jadi nggak cuma ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, tapi juga sudah ini apa namanya ada di kota-kota yang bisa dibilang kota kecil lah seperti itu. Jadi memang kali ini kan pertanyaannya tema yang kita angkat adalah dampak putusnya waralaba. Jadi karena ini bukan pertama kali mitra lokal dari Principal Overseas yang memang tidak melanjutkan kerjasama dengan waralaba dengan mitra lokal seperti itu. Jadi apa sih yang kita diskusikan malam ini, mungkin apa sih dampaknya dari eh, penghentian kerjasama ini seperti itu. Jadi kalau kita menilik ke ini, ke perjalanan AC Hardware ini sebenarnya dimulai dari sebuah toko sederhana di Glodok. Jadi kalau kita lihat tuh kawasan Glodok ini terkenal memang sebagai pecinan seperti itu, yang di situ memang kita kalau memang mau beli perkakas apapun tuh pasti rujukannya di situ gitu, karena memang di situ lengkap dan harganya cukup murah, cukup miring seperti itu. Kemudian mungkin sekarang ini ada berkembang pasar lain, pasar Kenari di Jakarta Pusat juga selain Glodok seperti itu. Jadi tapi orang yang paling kenal itu pasti yang paling rujukan utama adalah di Glodok, karena memang di situ banyak toko-toko lama. Salah satunya tokonya punya Pak Wong Jin ini. Nah, ini tokonya dikasih nama Kawan Lama Sejahtera. Ini sejak tahun 1955 sudah berdiri seperti itu. Di awalnya ini adalah toko yang kecil yang cuma berukuran 3 kali 3, bayangkan seperti itu. Nah, pada saat dipegang oleh
dihandle oleh generasi kedua oleh Pak Kuncoro Wibowo bersaudara ini. Nah, ini mulai perkembangan kawan lama mulai pesat seperti itu. Mereka mengukuhkan diri sebagai importir perkakas terbesar di Indonesia seperti itu. Karena eh, pemasoknya juga sudah mulai banyak seperti itu dari berbagai negara. Kemudian di tangan Pak Kuncoro Wibowo ini juga mereka mulai menerapkan manajemen modern dan IT seperti itu. Jadi mulai dari memilih supplier, kemudian evaluasi supplier, kemudian apa namanya accounting, finance dan sebagainya itu diperbaiki oleh Pak Kuncoro Wibowo ini seperti itu. Termasuk juga dengan business development atau pengembangan bisnisnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ini milestone atau sejarah AC Hardware ini yang dimulai dari kawan lama ini berkembangnya cukup cepat ya. Nah, ini seperti ini. Pada tahun 2001 ini perusahaan ini kawan lama ini membentuk PT ini AC ya. Awalnya dari PT AC Retail Indo Retail Perkakas seperti itu. Kemudian setelah memperoleh lisensi waralaba dari AC Hardware Corporation USA, ini namanya juga menjadi ini AC Hardware Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tahun 2007 melantai di bursa untuk mendapatkan ini apa namanya modal tambahan seperti itu. Melantai di bursa, kemudian tahun 2011 ini membuka gerai terbesar di Indonesia di Alam Sutera Tangerang seperti itu. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan pendirian dan akuisisi anak perusahaan-perusahaan lain gitu seperti Toy Story, sorry, Toys Kingdom, kemudian Rupa-Rupa dan sebagainya. Jadi tokonya ini semakin lama semakin banyak di seluruh provinsi di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ini. Jadi awalnya mulai dari sebuah konsep ya, home improvement atau apa namanya perbaikan rumah atau isi rumah lah, toko isi rumah seperti itu. Kemudian menjadi suatu bisnis retail yang ini apa namanya yang besar seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini ada gerainya sudah 176 di Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga toko yang lebih kecil namanya AC Express. Kemudian ada juga toko mainan yang namanya yang diberi merek Force Kingdom seperti itu. Kemudian mereka juga menjual melalui e-commerce yang ini dengan brand atau merek rupa-rupa. Nah, ini kita bisa lihat di sini Force Kingdom ini toko toko mainan anak-anak ya. Ini mulai berdiri tahun 2010 seperti itu. Dan mereka ini termasuk yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada juga rupa-rupa. Ini e-commerce-nya ini tahun 2016 di bawah PT Omni Digitamark Internusa seperti itu. Kemudian nilai perusahaan ACES atau Aspirasi Hidup Indonesia ini jadi rebranding dari AC Hardware Indonesia adalah Aspirasi Hidup Indonesia. Ini kita bisa lihat di sini. I am Elite, kemudian ada QSV, Quality Selection Value, artinya perusahaan ini selalu ini apa namanya memilih perusahaan yang memilih produk yang terbaik atau memasok produk yang terbaik untuk pelanggannya. Gitu. Kemudian COSI, Clean, Organized, Safe. Nah, kemudian yours. Nah, ini artinya setiap pramuniaga atau karyawan di apa namanya ACES. Nah, ini selalu berusaha untuk menjaga kebersihan toko seperti itu. Kemudian keamanan pelanggan, kemudian tokonya selalu terorganisir dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah setiap karyawan atau pramuniaga di ACES ini mempunyai prinsip helpful. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Hello, energetic, listening, mendengarkan keluhan pelanggan, polite atau sopan, friendly, ramah, understanding, lending a hand. Jadi selalu apa namanya, istilahnya membantu lah, berusaha membantu kebutuhan semua kebutuhan pelanggan seperti ini. Kemudian visi dan misinya kita bisa baca di sini juga menjadi pusat retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Kemudian misinya adalah memberikan berbagai ragam pilihan kebutuhan. Kemudian melalui inovasi ada kebutuhan berbelanja dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kemudian dari segi pemegang saham kita bisa lihat di sini. Jadi karena memang awalnya itu mulai dari sebuah toko perkakas ya, Asia ini ya. Otomatis pemegang saham pengendali adalah kawan lama sejahtera yang tadi didirikan oleh Bapak Wong Jing tadi.
dan dilanjutkan oleh Bapak Kuncoro Wibowo. Kita bisa lihat di sini pengendalinya masih ada pengendalian saham sebesar 60%, sekitar 60%, kemudian sisanya adalah masyarakat, dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini data IPO atau melantai di bursanya tahun 2007 dengan harga 820 seperti itu. Dengan persentase IPO adalah sekitar 30%. Jadi memang kalau kita apa namanya bandingkan dengan kurva korporatisasi, memang bisa dilihat memang proses korporatisasinya ini pelan-pelan gitu, enggak terlalu frontal ya Pak Firman ya. Jadi Hmm. lebih hati-hati lah bisa dilihat seperti itu karena mulai dari IPO sampai sekarang ini kira-kira cuma 9% lah yang dilepas itu ke bursa Hmm. gitu. Jadi memang mereka sangat hati-hati sekali ini apa namanya pengendalinya ini dalam dalam ini melakukan cut issue seperti itu. Ya, kawan lama ya. Lama-lama seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses ini corporate life cycle-nya ini adalah mereka ada di tahapan ketujuh. Jadi terbentuk sistem manajemen. Jadi memang sudah bagus dan tata kelolanya sudah bagus walaupun masih akan menapaki ini ya tangga ke-8 seperti itu. Menjadi suatu fully corporatized company. Nah, kemudian apa sih kaitannya AC Hardware Indonesia ya atau aspirasi Indonesia ini ya dengan AC Hardware Corporation USA seperti itu. Jadi kalau kita ini menilik ke laporannya ini pada tahun 1996, jadi mereka ini pernah menandatangani sebuah perjanjian dengan AC Hardware Corporation Amerika ini dan perjanjiannya ini berlaku selama 15 tahun seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini perusahaan mempunyai kewajiban membayar royalti kepada AC Hardware Corporation berdasarkan pendapatan dari operasional gerai retail seperti itu. Nah, ini sebagai kompensasinya perusahaan ini menggunakan merek AC. Jadi brand AC ini mereka berhak untuk memakai itu untuk semua gerai, toko, pemasaran, kemudian branding, kemudian untuk apa namanya ada hak eksklusif juga untuk membeli produk AC seperti itu dari AHC. Nah, ini perusahaan ini juga terikat dengan AC Hardware Corporation USA. Ini ada jumlah minimum pembelian dalam USD dalam ini. Kemudian perusahaan juga harus menyetujui kontrak dengan AC Hardware USA untuk membuka minimal 2 gerai baru setiap tahun selama masa perpanjangan. Jadi memang eh, perjanjian ini enggak ini ya enggak mereka enggak apa namanya istilahnya enggak mau main-main gitu. Kalau mau ambil merek kita ya ya sudah komitmen dengan ini dengan apa perjanjian itu seperti ini. Nah, ini kemudian ada juga syarat lain. Nah, ini qualification kriteria. Jadi untuk mendapatkan lisensi AC hardware ini, nah ini ada persyaratan aset liquid ini sebesar 3 juta US dollar seperti itu. Atau kalau dirupiahkan ini sekitar 46 miliar. Jadi si franchisee ini harus punya aset minimal 46 miliar dan harus punya infrastruktur yang memadai untuk membuka ini gerai retail seperti itu. Hmm. Bisa dibaca di sini mungkin kemudian ada juga pertimbangan ini apa namanya harus punya experience atau pengalaman bisnis seperti itu di negara yang mengambil lisensinya seperti itu. Kemudian ada pengalaman real estate juga. Nah, ini kemudian ada juga yang terakhir ini multi multi unit retail. Jadi berpengalaman untuk menangani apa namanya perdagangan eceran ya retail multi unit. Jadi banyak 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 gerai seperti itu. Nah, jadi untuk perjanjian ini kalau kita cermati itu memang nggak main-main seperti itu antara antara AC Hardware Corporation dengan AC Hardware Indonesia atau yang sekarang namanya Aspirasi Hidup Indonesia ini. Nah, ini waktu lisensinya ini berlaku sampai 31 Desember 2024. Jadi memang setelah selesai tanggal ini ya harus
mereknya itu harus dilepas gitu, nggak boleh di ini, nggak boleh diotak-atik seperti itu. Nah, kemudian manajemen AC hardware ini, AC maksudnya ini ACES ini ya, ini menyadari itu seperti itu. Jadi kita bisa lihat di laporan tahunannya ini mereka ada berbagai mitigasi resiko seperti itu. Misalkan resiko ekonomi seperti itu. Ada juga resiko fluktuasi nilai tukar. Kenapa? Karena kalau sebagian besar produknya kan memang impor ya. Jadi kalau impor memang perusahaan kan harus otomatis harus ini harus membeli dalam US dollar seperti itu. Gitu. Karena tadi kalau kita cermati di perjanjian bisnisnya ini perusahaan ini harus melakukan pembelian seperti itu dengan jumlah minimum seperti itu. Jadi ada jumlah minimumnya dari US dollar seperti itu. Kemudian ada juga resiko peraturan pemerintah terkait dengan perpajakan, PPN, kebijakan impor, dan sebagainya. Kemudian ada juga resiko keuangan. Nah ini, dari perusahaan juga akses ini juga mereka sudah memetakan itu karena mereka misalkan membuka gerai baru secara hati-hati seperti itu. Ada strategi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi gerai untuk menjaga jumlah karyawan yang optimal dan sebagainya. Jadi memang dengan adanya pengambilan lisensi dari AC Hardware Corporation ini, memang perusahaan si ACES ini ya memang harus melakukan berbagai mitigasi risiko seperti itu. Nah, ini strategi ACES ini mereka untuk menjaga berlanjutan bisnis ini salah satunya adalah mengambil sistem sertifikasi, misalkan untuk kepuasan pelanggan, sistem manajemen mutu. Nah, ini kita bisa lihat ini masa berlakunya masih lama, yaitu tahun 2025. Kemudian mereka juga dari tahun ke tahun berusaha meningkatkan persentase pemasok lokal seperti itu. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan lisensi itu juga karena lisensi ini kalau misalkan nggak diperpanjang kan otomatis mereka harus cari pemasok lain seperti itu, Pak Firman. Dan mau nggak mau pemasok lokalnya ini harus diperbesar seperti itu. Nah, kemudian juga tenaga kerja lokal. Nah, ini memang hampir semua karyawan memang semua lokal seperti itu. Jadi tidak ada yang pabriknya tidak ada seperti itu. Kemudian mereka juga memperbesar jumlah produk ramah lingkungan. Nah, ini produk ramah lingkungannya mencapai 9,6% dan terus tumbuh ini. Kemudian dari segi keuangan, kinerja keuangan, kita bisa lihat bahwa antara aset dengan hutang ini cukup terkendali, cukup stabil seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Jadi mereka walaupun mereka mengaku terpengaruh dengan pandemi COVID, tapi karena mereka sudah punya strategi e-commerce ya, rupa-rupa melalui rupa-rupa.com itu mereka sudah mengantisipasi sejak tahun 2016. Ini penjualannya tidak terlalu terpengaruh seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat pendapatan dan labanya ini juga relatif stabil dari tahun ke tahun. Seperti itu. Kemudian arus kasnya ini juga sempat turun tahun 2022, tapi masih cukup terkendali. Dan tahun 2023 ini arus kas operasional juga naik seperti itu. Kemudian arus kas investasi dan pendanaan juga relatif stabil. Kemudian dari aspek ROA, dan daya utang ini cukup terkendali juga. Kita bisa lihat di sini apa namanya inflasi tidak terlalu tajam, bahkan untuk DER-nya ini juga turun atau rasio hutang terhadap ekuitas ini turun dari tahun ke tahun. Nah, kemudian apa sih yang terjadi dengan aspirasi hidup Indonesia atau dengan ACES ini ya? Yang pertama adalah berakhirnya perjanjian lisensi dengan AC Hardware Corporation USA yang tidak berlangsung 28 tahun. Jadi kalau kita cermati beban beban royalti dan lisensi yang tercermin di ini ya, tercermin di beban usaha ini relatif stabil dari tahun ke tahun yaitu 0,12% seperti itu. Jadi memang kalau misalkan 0,12% ini hilang ya istilahnya cukup lumayan juga seperti itu. Orang orang Jawa bilang itu ya lumayan 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 cuan juga gitu kalau misalkan bisa bisa dihilangkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat eh, pendapatan pendapatan seberapapun ini pasti akan ada
pembayaran royalti dan lisensi ke Aset Hardware Corporation seperti itu karena mereka terikat dengan perjanjian penggunaan merek seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat juga ini di sini beban royalti dan lisensinya 5 tahun terakhir ini relatif stabil, yaitu sebesar ini 0,12% seperti itu. Kemudian intangible asset yang tercermin di market cap-nya ini juga hampir stabil seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini market cap-nya tahun 2022 memang turun, tapi sekarang sudah naik lagi seperti itu. Tahun 2020 ini antara market cap dengan intangible asset ini sinkron seperti itu atau ekuivalen seperti itu. Yang artinya ini ada penghargaan seperti itu terhadap intangible assetnya si ACES ini dari 5 tahun terakhir seperti itu. Nah, jadi penggunaan merek atau brand AC Hardware ini dihargai oleh ini ya, dihargai oleh market, dihargai oleh apa namanya, oleh pasar seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini persentase pendapatan ini juga pendapatan AC Hardware Indonesia atau aspirasi hidup Indonesia terhadap AC Hardware Corporation USA ini sebenarnya relatif kecil seperti itu. Kita bisa lihat di sini, ini cuma sekitar 4,%, 4,5%. Jadi 4% sampai 5% seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan antara ini royaltinya si Ases ini juga pasti kecil sekali seperti itu dengan AC Hardware USA ini. Seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, AC Hardware Corporation, jadi kalau kita bandingkan antara kawan lama yang sudah berdiri pada tahun 1955 ya Pak Herman, dengan AC Hardware USA ini jauh sekali seperti itu. Karena AC Hardware Corporation USA ini sudah hadir sejak tahun 1924 seperti itu. Jadi memang jaraknya sudah cukup lama, sekitar 30 tahunan seperti ini. Jadi kalah kalah tua sekali seperti ini. Dan otomatis ini pendapatannya ini sudah sangat besar sekali. Di tahun 2023 ini sekitar 140 triliun si AC Hardware Corporation, dan ini kecil sekali seperti itu dengan pendapatan AC Hardware apa Indonesia atau aspirasi hidup Indonesia ke AC Hardware Corporation ini kecil sekali seperti itu, cuma sekitar 0,03 atau kalau kita bulatkan 1% lah seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini AC Hardware Corporation ini sudah menggurita, jadi ada berbagai lini usaha. Misalkan contohnya adalah AC Wholesale Holding, nah ini AC Retail Holding, kemudian AC International Holdings, dan AC Hardware Services. Dan AC Hardware Indonesia atau aspirasi hidup Indonesia ini waralabanya ini dipegang oleh AC International Holdings sebagai franchiser seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pendapatan induknya atau pendapatan pemegang mereknya ini jauh sekali seperti itu ya, sudah sekitar 140 triliun seperti itu. Kalau AC Hardware Indonesia, coba kita lihat ini. Nah, ini asetnya cukup besar, tapi pendapatannya cuma segini. Nah, ini dalam 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi memang kalau kita bandingkan ya kecil sekali sebenarnya AC Hardware Indonesia ke AC Hardware Corporation seperti itu. Jadi yang kita bisa simpulkan dari diskusi sebelumnya adalah yang pertama adalah ASES atau Aspirasi Hidup Indonesia yang sudah menghentikan lisensi waralaba AC Hardware Corporation ini ternyata berkontribusi pada ini ya nilai intangible asset seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persentase royalti adalah 0,12% dari pendapatan seperti itu, pendapatan aspirasi hidup Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi royalti ACES pada AC Hardware Corporation USA itu sangat kecil seperti ini, hanya 0,03%. Nah, ini kalau kita bisa simpulkan dari diskusi sebelumnya adalah lisensi waralaba ini adalah karena ada konsekuensi pada royalti ya, biaya royalti ya.
untuk AC Hardware Corporation ini adalah RPD seperti itu. Tapi bagi AC Hardware Indonesia ini menjadi beban usaha seperti itu. Jadi penggantian barang laba ini memang akan menghemat ini biaya royalti seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi market value terhadap intangible asset value. Jadi ini menimbulkan tantangan lagi buat manajemen untuk menjaga pertumbuhan bisnis. Jadi setelah nggak pakai merek AC Hardware ini, apakah bisnisnya akan tetap tumbuh kan? Pertanyakan itu Pak Firman. Kemudian yang ketiga, Hmm. AC Hardware ini masih berada pada tahap ketujuh. Jadi memang istilahnya ada jalannya masih panjang ya untuk menuju ke tahap ke-8 seperti itu dari corporate life cycle. Kemudian yang terakhir adalah strategi rebranding dari AC Hardware Indonesia menjadi Aspiro Sidik Indonesia ini akan ada banyak tantangan seperti itu. Misalkan mungkin perlu ini ya, perlu strategi komunikasi yang baik, strategi pemasaran yang baik, kemudian apa mungkin juga biasanya kan kalau untuk olahraga kan ada standar ya, standar SOP untuk misalkan ini tokonya warnanya harus harus merah, ini tokonya harus begini. Nah, ini pasti akan ada transisi seperti itu, transisi dari apa namanya merek merek asing atau merek yang sebelumnya dipakai menjadi mereknya sendiri seperti itu. Gitu. Jadi ini kan pertanyaannya ini pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan lagi seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya lagi itu apakah apakah apa namanya strateginya ini rebranding ini nanti akan berhasil seperti itu kan gitu. Jadi pertanyaannya menimbulkan pertanyaan lagi ini Pak Firman. Gitu. Jadi Ya kayak sinetron nanti Bu. iya. Nah ini mungkin mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin saya kembalikan monggo ke Mas Firman lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Asti atas sampaian dari materinya. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ya, yang ingin mungkin ada hal yang penasaran tadi yang disampaikan Bu Asti, monggo silakan yang mau disampaikan. Tapi saya mau bertanya dulu, Bu. Itu kalau saya jadi kan begini, melihat dari uh, aspek keuangan tadi itu, kalau saya lihat sebenarnya keputusan untuk mengambil merek S hardware ini worth it nggak kalau kepada dia cuma segitu-gitu aja gitu. Dapatannya cuma segitu, nggak terlalu signifikan juga. Terus kemudian ada biaya royalti yang harus dibayar ke sana, ya kan? Kemudian juga harus ada apa namanya wajib membeli produk dari S hardware dan ada kewajiban tiap tahun harus membuka 2 toko lagi. Itu saya pikir sangat berat dan kenapa kok mau gitu loh, kok kawan lama kok mau dia itu membuka uh, mau perjanjian dengan S hardware USA. Sebenarnya apa gitu ya kalau dipikir-pikir gitu, gimana Mbak Asti? Nah ini jadi kalau kita ini ya menilik ke apa sejarah ya, kita balik lagi ke masa lampau ini. Nah ini perusahaan ini memang awalnya mereka memang kawat lama ini kan ini ya apa namanya awalnya kan perkakas ya. Nah ini perkakas jadi mereka memang mereknya itu sudah lekat dengan perkakas seperti itu. Nah gimana sih caranya mereka masuk ke suatu toko retail seperti itu yang waktu itu konsepnya belum ada. Jadi waktu itu kan kalau toko Hmm, retail kan konsepnya ya paling kayak kelontong gitu loh, ke toko kelontong. ya. Kita beli mie, kita beli gula, beli kopi. Nah itu. Tapi ini kan belinya yang dibeli kan beli palu, beli paku, beli apa namanya lap, beli apa namanya lampu. Nah itu mereka bisa jadi mereka ambil brandnya ini, brand asli hardware ini, karena memang sudah kuat dari asalnya seperti itu. Kalau tadi kita lihat apa namanya pendirian AC Hardware di USA ini sudah sejak lama mereka ada di situ seperti itu. Nah, ini. Mereka sudah jadi Jadi pemain yang lama untuk menarik gitu ya supaya gitu ya. gitu. Jadi memang karena memang segmentasinya kan juga
segmen menengah dan segmen ke atas, seperti menengah dan ke atas seperti itu. Dari mana tadi? Oke. Gitu. Jadi karena AC hardware di USA ini sudah cukup kuat dan mereka sudah lama main di sini, nah ini. Jadi secara secara lisensi, secara brand ini menarik seperti itu untuk dibuka di Indonesia. Nah ini kita bisa lihat Oh, di sini. karena kawan lama itu mau membuka, oh, sudah buka retail, tapi mungkin akan lebih bagus dan lebih cepat produknya itu bila dia menggandeng SDR, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan mereka memang istilahnya dapat jodohnya ini ya ini asli hardware internasional ini yang memang lagi cari partner seperti itu. Kita bisa lihat di sini tahun 2012 ini si asli hardware USA ini dia agresif seperti itu untuk cari cari apa itu buka kantor ini. Kita bisa lihat di Dubai, Ningbo, Cina, dan Panama seperti itu. Kemudian tahun 2021 ini ekspansi juga ke Meksiko dan negara-negara lain seperti itu. Melalui ini ASI internasional ini, ASI hardware internasional ini. Hmm. Jadi itu sejalan sejalan dengan Asia International Holding untuk ekspansi gitu ya. Makanya juga saling ada simbiosis mutualisme tadi itu, yang satu ingin menancapkan mereknya di sana, yang satu butuh juga kan gitu ya. Oke. Jadi memang Saya kalau mau menambahkan, Mas Firman. monggo. Ya, Pak Iman, silakan. Saya maaf tidak on kamera karena sinyal saya di tempat saya jelek. Kalau pakai kamera nggak dengar suaranya. Jadi begini, Silakan. eh, itu tadi Mbak Asti menyampaikan data-data dari internal kinerjanya Each Hardware Indonesia. Nah, kalau saya melihatnya, coba kita pandang begini. Sebelum Each Hardware memutuskan, Each Hardware Indonesia ya, memutuskan kontrak dengan Each Hardware Amerika, di pasar kita sudah pernah terjadi beberapa hal serupa. Misalnya, Roti Boy Indonesia putus kontrak dan kemudian bikin Roti O. Nah, kemudian dari kacamata Roti Boy, dia masih beruntung karena kemudian Roti Boy bisa menggait mitra lokal yang lain, dan kemudian sekarang ini Roti Boy dan Roti O masing-masing bersaing di pasar Indonesia. Roti O dengan ex mitra lokalnya Roti Boy, dan Roti Boy pakai mitra lokal baru. Kemudian dulu juga sempat terjadi McD Indonesia putus kontrak dengan McD Amerika, yang McD lokal Indonesia waktu itu kemudian berganti nama menjadi Tony Jack di beberapa daerah, masuk di Surabaya, di Delta Plaza, di Jakarta, di Sarinah. Dan kemudian McD Amerika dapat mitra baru, tetap bisa berjalan, tapi McD Indonesia yang berganti menjadi Tony Jack itu tidak lama kemudian satu demi satu gerai tutup. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi tidak ada lagi Tony Jack Indonesia. Kemudian yang belakangan juga mitra lokalnya Britok, yaitu yang di Indonesia, kemudian memutus hubungan, dan ex gerai-gerai Britok itu berubah nama menjadi Mako, termasuk di Surabaya di depan kantornya SNF di Delta Plaza. Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata pelaku bisnis di Indonesia, mitra lokalnya, seperti yang kemudian jadi Roti O, itu dilihat seperti tadi, kinerja internalnya, seperti kata Mbak Asti, itu oke, dan saya kira memang seperti itu. Nah, tapi coba bayangkan kalau terjadi sebaliknya. Misalnya nih, Alfamart Indonesia itu punya mitra lokal di Filipina, dan di sana ada sekarang sekitar 2.000 gerai Alfamart. Kemudian Bapak Raffi punya mitra lokal juga di Malaysia, di Thailand, dan di beberapa negara. Di India, gitu. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau mitra lokal Alfamart di Filipina itu berpikir seperti mitra lokal Edge Hardware di Indonesia?
memutuskan aja udah diganti mereknya dari Alfamart menjadi apa gitu lokal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kira-kira kita tidak tidak apa ya, sebagai orang Indonesia apakah kita tidak protes gitu, gitu. Tidak ini mikirnya begini, oh ini mitra lokal Alfamart di Filipina ini nggak komit ini kata-katanya nggak bisa dipegang, komitmennya nggak bisa dipegang. Nah, kita juga apakah kita tidak akan mengatakan begitu misalnya tadi mitra lokalnya Alfamart, mitra lokalnya Bapak Raffi di Malaysia kemudian putus dan ganti nama di sana suka-suka saya nama lokal di sana, apakah kita tidak akan mengatakan wah ini mitra lokalnya Bapak Raffi di Malaysia ini komitmennya nggak bisa dipercaya, pelaku bisnis Malaysia itu apa ini, apa nggak punya komitmen ini. Nah, pertanyaannya kayak begitu. Nah, maka kemudian ketika seandainya ini ada perusahaan asing yang mau bekerja sama dengan eh, atau kita lagi Indonesia, ada perusahaan Indonesia yang akan bekerja sama dengan mitra lokal Filipina, apakah kita tidak punya red note itu, punya catatan jelek gitu? Wah, Filipina hati-hati kalau bekerja sama dengan pelaku bisnis Filipina, dia nggak ada komitmen. Bekerja sama dengan Malaysia, kita akan ada red note, wah hati-hati ya kalau perusahaan Indonesia, prinsipal Indonesia mau bekerja sama dengan uh, Malaysia harus harus hati-hati, uh, harus mikir bahwa nanti pelaku bisnis Malaysia itu komitmennya jelek. Nah, maka sekarang ini dengan kejadian putusnya kontrak Edge Hardware, Britok, kemudian Roti Boy, apakah pelaku bisnis internasional itu kemudian tidak berpikir yang seperti tadi? Orang Indonesia ini, pelaku bisnis Indonesia ini komitmennya nggak bisa dipegang. Hati-hati kalau bermitra dengan pelaku bisnis Indonesia. Nanti mereka dengan mudahnya akan memutuskan kerjasama, tidak mau perbanyak kerjasama, dan mengambil bisnis itu dengan nama dan punyanya mereka sendiri. Maka harus ada red note untuk bisnis pelaku bisnis Indonesia. Hati-hati. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada kayak begitu, sebenarnya siapa yang dirugikan dengan putusnya kontrak antara Edge Hardware Indonesia yang nanti akan berganti nama nggak tahu namanya. Kalau sebagai perusahaan sudah diganti, tapi nama tokonya masih perjanjiannya kan masih sampai akhir tahun, jadi sampai sekarang masih belum diganti, masih Edge Hardware namanya, belum berganti menjadi AHI atau ACES. ACES itu bukan ganti nama, ACES itu adalah tikernya Edge Hardware Indonesia alias si AHI di lantai bursa. Kalau merek tokonya masih belum berganti. Nah, itu pemikiran yang menurut saya ini harus diwaspadai karena dengan beberapa merek yang sudah putus kontrak tadi saya melihatnya bahwa kita sebagai pelaku bisnis itu orang Indonesia bisa jadi akan mendapatkan red note dari berbagai negara tentang komitmen alias karakteristik pelaku bisnis Indonesia yang tidak bisa dipegang komitmen. Saya kira itu. Baik, ya. Em, ini ada pertanyaan Bu Asti dari Pak Randy di chatbox ya. Ya, bertanya, alasan tidak melanjutkan merek S Hardware kenapa ya Bu? Kalau dari laporan awal sepertinya aman-aman saja. Dengan merek S Hardware pun bisnis masih jalan. Saya khawatir nanti seperti Transmart. Bagaimana Bu Asti? Asti, tanggapi, silakan. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi, nah itu tadi Pak yang saya bilang itu pertanyaannya yang apa namanya pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan lagi seperti itu. Jadi kalau dari laporan keuangan kan memang aman-aman saja ya. Jadi kalau dengan mereknya juga bisnisnya masih jalan seperti itu. Kalau masalah nanti turun seperti Transmart, nah itu kan makanya tadi kan kita ada kesimpulan di belakang tadi slide paling belakang itu. Nah ini itu tantangan untuk manajemennya nanti ya seperti apa gitu. Apakah mitigasinya apakah yang akan mereka lakukan seperti itu. Biasanya kan ada mitigasi ini ya seperti itu kan istilahnya seperti apa ya? Seperti blueprintnya lah untuk transisi itu seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau memang kalau untuk waralaba tapi seperti yang dibilang Pak Iman tadi memang ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga seperti itu. Gitu.
Gitu. Saya juga kurang kurang tahu seperti apa di dalam apa di dalam perjanjian ya, karena kan yang namanya apa perjanjian lisensi itu kan sifatnya kan biasanya ini ya apa konfidensial ya atau apa sih rahasia ya. Jadi biasanya tuh akan ada diatur misalkan ini pakai warnanya ini, tokonya ini luasnya minimal segini kayak gitu. Kemudian harus seperti ini kayak gitu. Jadi pasti manajemennya akan melakukan suatu transisi yang ini yang apa namanya bisa bisa istilahnya bisa mendekati lah kayak gitu. Jadi memang kalau masalah warna, masalah brand itu kan kalau ditiru kan otomatis kan kita akan melanggar hukum ya karena ada paten ya Pak Firman ya. Nah itu kan biasanya manajemennya ya akan melakukan sesuatu gitu yang kita belum tahu nanti seperti apa itu karena kan itu kan masih dipakai brandnya ini S Hardware itu sampai tahun 2024 Desember seperti itu. Mungkin dari Itu ada saya. sanksi nggak Bu kalau memutus gitu di perjanjiannya mereka? Nah, itu juga, nah itu kembali lagi Pak Firman ke apa namanya ke ini ya Pak, di dalamnya agreementnya seperti apa? Ini karena kan Hmm. kalau di laporan keuangan kan nggak detail ya. Jadi kalau kita lihat tuh tadi cuma cuma diambil sedikit aja potongan seperti itu. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini perjanjiannya cuma sepotong gitu aja. Nah, ini membayar royalti seperti itu. Membayar Hmm. royalti menggunakan merek seperti itu. Hak eksklusif produk dari S Hardware Corporation seperti itu. Nah, kemudian kewajibannya ada membeli produk dalam jumlah minimum seperti itu. Dan franchiser ini juga franchise ini harus membuka minimal 2 gerai baru setiap tahun selama masa Hmm. perpanjangan seperti itu. Oke. Ya, itu ada pertanyaan itu diputus di tengah jalan ya maksudnya kan? Perjanjian putus tengah jalan atau selesai. Sebenarnya selesainya 31 Desember gitu ya Bu ya. Mm-mm. Hmm. Ya ini kan masih dipakai toh sekarang merek Ace Hardware-nya itu. Ace Hardware itu. Karena kan memang belum selesai kan sekarang kan masih bulan September ya. Jadi memang masih ada beberapa bulan lagi, ada 3 sampai 4 bulan lagi lah. Nah, di sini kan memang tidak disebutkan secara detail seperti itu untuk apa aja sih yang hak, hak eksklusifnya lainnya seperti itu. Mungkin tokonya harus begini, kemudian seragamnya harus begini, atau mungkin juga penataan layout apa namanya graying harus seperti ini. Nah, ini kan yang secara operasional yang seperti itu kan biasanya tidak diekspos seperti itu karena ya itu kan namanya perjanjian ya Pak Firman ya. Jadi sifatnya biasanya konfidensial seperti itu. Ya, Tunggu mungkin ada yang lain mungkin. ya memang dari sisi franchise-nya ini menjadi beban ya, beban usaha untuk membayar royalti tadi kan ya. Bagi Iya. franchisor dia mendapat royaltinya. Mungkin itu juga yang membuat berat gitu Putra. Terus putus gitu ya. Sebenarnya kalau tadi lihat yang disampaikan Mbak Asti, nggak berat juga, biasa saja ya. Itu sebanding lah antara royalti yang dibayar dengan manfaatnya. Salah satunya adalah tadi dilihat juga intangible asetnya cukup bagus. Gitu. Jadi kalau menurut saya justru yang perlu mendapatkan catatan itu adalah sikap tidak memperpanjang itu setelah sekian tahun menikmati terus tiba-tiba putus itu yang justru menjadi catatan menarik, menjadi catatan penting. Kenapa? Pertanyaannya kan gini, apakah perusahaan Indonesia itu tidak pengen ekspansi ke negara-negara lain? Nah, kalau perusahaan Indonesia nggak pengen ekspansi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau perusahaan Indonesia itu pengen berekspansi, kayak yang Bapak Raffi, kayak Alfamart di luar negeri, itu menjadi, menurut saya itu catatan
negatif yang luar biasa itu. Sikap kayak begitu itu. Itu yang menurut saya harus kita jadikan catatan karena itu bukan hanya sekali ini, sudah beberapa kali dilakukan oleh mitra lokal eh, bisnis-bisnis atau prinsipal-prinsipal luar negeri ya di sini yang sikapnya kayak begitu. Itu menurut saya yang perlu menjadi catatan. Tapi kalau bagi uh, Edge Hardware Amerika ya secara kinerja pendapatan mereka itu kan kecil aja. Pendapatan mereka yang dari lisensi Edge Hardware Indonesia itu nggak nggak besar. Tapi kehadiran di sebuah negara itu bagi brand besar seperti itu kan penting. Walaupun nilainya kecil alias tidak signifikan karena mereka kan kalau kita bicara tentang karakteristik korporasi sejati itu kan pasarnya lebih dari 100 negara sehingga rata-rata omset dari sebuah negara itu tidak lebih dari 1%. Nah, maka bagi Hardware Amerika kehadiran di Indonesia itu penting. Maka kita nanti lihat apakah Hardware itu akan mencari mitra lokal di Indonesia kayak dalam kasus eh, Roti Boy itu atau McD atau tidak. Nah, itu yang menarik nanti untuk kita BSK-kan lagi. Jadi begitu itu putus, begitu itu selesai nanti akhir tahun ini, apakah akan ada mitra lokal Edge Hardware Amerika dan kemudian mendirikan Edge Hardware lagi di Indonesia, kemudian bersaing seperti antara Roti Boy dengan Roti O, yang head to head itu di bandara, di mana ada Roti Boy ada Roti O. Nah, akan kayak gitu atau nggak tahu, nanti kita lihat aja. Kalau Edge Hardware merasa Indonesia, pasar Indonesia tetap perlu, maka dia akan mencari dan dapat mitra lokal baru, maka nanti akan muncul Edge Hardware lagi kayak seperti kasusnya Roti Boy dan Roti O. Akan ada dua pemain yang seperti Edge Hardware itu, kurang lebih cara bisnisnya sama. Satunya adalah penjelmaan dari Edge Hardware lama, dan kemudian satunya nanti Edge Hardware baru yang merupakan kepanjangan tangan dari prinsipal Edge Hardware yang telah telah dalam tanda kutip dikhianati oleh partner lamanya. Begitu Mas Fran. Dalam konteks ini apa memang benar itu dikhianati atau memang perjanjiannya habis, Pak? Ya perbedaan berakhir itu. Nah, berarti Normalnya kan diperpanjang gitu. Hmm. Normalnya kan diperpanjang. Kenapa? Karena ya kayak McD, panjang terus. Kayak McD, kayak KFC, Starbucks kan diperpanjang terus kan nggak pernah berhenti dia selama sekian tahun. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan di chatbox ya. Ini mungkin yang berat itu adalah kewajiban membuka gerai baru tiap tahunnya, apalagi kondisi ekonomi sedang anomali saat ini. Tanggapannya, Pak Iman. Ya kalau itu kan pasal ya sampai perjanjian bulan apa namanya akhir tahun ini. Itu nanti kan kalau hal-hal seperti itu nanti kalau perpanjangan pasti akan ada negosiasi ulang. Mungkin kalau dianggap pasar udah jenuh bagaimana. Tapi itu eh, merupakan hal yang menurut saya tidak terlalu penting bagi Edge Hardware prinsipal ya. Sehingga kalaupun itu dinego, saya kira kalau memang pasarnya memang sudah tidak memungkinkan untuk ditambah lagi, terus mau apa lagi? Bisa dinego ulang. Kalau seandainya masih dilanjutkan. Tapi kalau sudah diputus itu kan, ya nanti kemungkinannya Edge Hardware Amerika akan seperti Roti Boy yang tetap akan cari mitra lokal dan akan muncul lagi merek Edge Hardware dengan mitra berbeda. Baik. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Nixon. Kalau perjanjiannya selesai, bisa saja ada pertimbangan identifikasi risiko atau beban rekanan lokal yang berat di kemudian hari. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Perjanjiannya selesai, bisa saja ada pertimbangan identifikasi risiko. Oke. Lanjut ke Pak Budi Setiono. Apakah S Hardware juga akan diskon besar-besaran barang jualannya seperti Transmart? Gimana Mbak Asti? Ini nggak ditutup ini Pak. Ini tetap jalan ini. Jadi ya nggak bakal didiskon. Ini kan cuma istilahnya rebranding ya. Ya seperti yang disebutkan Pak Iman tadi kan, Bretak kemudian berubah jadi Mako, kemudian
awalnya dari roti boy, sekarang jadi ada roti boy dan roti O seperti itu. Jadi nggak ditutup gitu. Kalau misalkan kalau di diskon besar-besar kan memang karena tutup ya. Secara operasional kan memang sudah nggak ada seperti itu. Jadi maksudnya tadi kan begini, kalau memang merek It's Hardware itu begitu kuatnya, itu kan kayak kasusnya McD yang diganti menjadi Tony Jack. Itu merek McD itu begitu kuatnya sehingga di Delta Plaza Surabaya, walaupun tempatnya sama, menunya sama, pegawainya sama, tempat bermainnya sama, hanya berganti merek dari McD menjadi Tony Jack itu turun. Nah, karena turun, waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan tugas kebersihannya di Delta Plaza itu, saya tanya, kira-kira turun pengunjungnya berapa persen, Pak? Dia bilang sekitar 30%. Nah, itu artinya kalau seperti itu kan merek McD itu powerful. Nah, karena turun 30%, mereka nggak kuat, akhirnya tutup. Transmart itu sama dari merek lamanya, merek dari prinsipal Prancisnya, Carrefour-nya berhenti kerjasama dan kemudian menjadi merek lokal. Kalau itu kemudian kita perhatikan kinerja Transmart kan sepi gitu dan beberapa kemudian diantaranya tutup. Nah, tapi kalau saya lihat memang kalau Transmart itu dengan Carrefour apa namanya ada banyak perubahan. Misalnya dulu di Carrefour tidak ada tempat permainan yang sekarang disebut apa Trust Icon apa itu nggak ada permainan anak yang besar itu. Nah, di Transmart ada. Jadi ini memang perubahan tidak persis seperti model bisnisnya Carrefour. Nah, kalau eh, roti O itu kan persis dan mereka eksis. Bahkan sekarang ini saya kemarin ngobrol dengan anak saya kan, waktu di bandara dia bilang minta saya uang untuk beli roti es krim di roti O. Itu menunya itu kata dia itu lagi hype sekarang dan membuat anak-anak lebih melirik roti O daripada roti boy. Nah, itu dia sukses kayak gitu. Sukses, tapi ya membuat roti boy harus cari partner baru dan terjadilah seperti sekarang. Nah, nanti kalau ini berganti menjadi merek lokal, nggak tahu nanti mereknya apa, maka memang ada kemungkinan merek lokal itu tidak lagi memenuhi harapannya customer. Nah, kalau seperti itu nanti omsetnya turun, 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 turun. Bisa jadi kemudian ketika omsetnya turun itu mereka bikin kebijakan, misalnya diskon, diskon, diskon supaya balik gitu ya customernya. Itu masih tanda tanya. Nanti bagaimana sikap customer? Kalau merek Edge Hardware itu begitu kuatnya, tidak akan mengalami penurunan. Kalau hardware itu tidak begitu kuat, belum begitu kuat kayak kasus roti boy yang menjadi roti O tetap aja orang beli gitu karena barangnya ya sama gitu. Maka ya nanti merek barunya itu akan eksis. Nah, apa yang nanti akan terjadi? Nah, kita lihat aja. Pertanyaannya, adakah nanti mitra barunya, mitra lokal barunya Edge Hardware yang nanti akan bersaing head to head dengan mantannya Edge Hardware Indonesia? Yang kedua, apakah merek lokal penggantinya Edge Hardware sekarang ini, yang lokal ini, nanti bisa menjadi daya tarik bagi customer sehingga tidak mengalami penurunan omset. Kalau tidak mengalami penurunan omset, nanti nasibnya akan kayak Mako atau kayak roti O yang tetap aja berjalan dengan baik. Walaupun itu artinya mengecewakan prinsipal. Saya kira itu. Kalau menurut Bapak pandangan kaitannya dengan kompetitor mungkin ini sudah akhirnya dilepas seperti Mister DIY mungkin ya itu gimana itu masih masih begitu kuat ya merek S Hardware ini. Kan Mr. DIY ini DIY coba DIY DIY itu beda itu dengan Edge Hardware. Beda. Beda konsep ya, produknya juga beda. Kalau kita nyari sesuatu di Edge Hardware belum banyak yang tidak ada di DIY, DIY, DIY. Tapi kalau dan sebaliknya juga, menurut saya beda konsep.
Oke, oke. Termasuk Miniso itu beda konsep. Miniso ya, ya. Miniso sama yang ada Jepang itu satunya sama-sama. Dia mirip-mirip ambil belakangnya show-nya gitu mungkin. Ya. Baik, silakan yang lain. Bertanya. Bu Asti, kalau tadi dikatakan ada harus membeli merek es hardware, saya kok jarang juga yang nemuin. Yang banyak itu malah Crispo mereknya di es hardware. Yang mana itu yang merek yang luar itu impor itu ya? Ada ya? Ya, sebenarnya ada itu Pak Firman. Cuma kan jadi gini, kita membeli membeli barang itu kan nggak harus apa namanya mendatangkan barang itu kan nggak harus ditempelin dengan mereknya itu si AS itu. Tapi kan barangnya itu kan maksudnya barang diambil dari USA seperti itu. Gitu. Jadi bisa bisa diambil secara gelondongan pakai barangnya dengan merek itu atau setelah sampai di Indonesia ya dikasih tempelan merek lain seperti itu. Misalkan merek Hmm, apa Ataru atau Dewat atau apa gitu. Yang kalau misalkan oke. perkakas seperti itu kan banyak ya alternatifnya ya seperti itu. Gitu. Tapi intinya sih kalau ada perjanjian dalam agreement seperti itu harus ambil barang sekian minimal ya itu ya biasanya Silakan. dipatuhi gitu. Cuman kan untuk secara merek kan ya karepmu lah saya terserah dirimu lah mau diapain kayak gitu. Pokoknya ambil barangnya dari kita seperti itu gitu. Karena kalau masalah lisensi itu kan juga bukan cuma cuma barang aja yang ya barang ya kelihatan tapi juga misalkan ragam karyawan, logo, kemudian mungkin SOP-nya untuk oh misalkan pada saat si karyawan itu si pelanggan tuh masuk itu harus salam, sapa, senyum dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya kayak apa ya? Protokolnya itu adalah seperti itu. Misalkan ini mungkin layoutnya ini harus penempatan barangnya itu harus seperti ini. Nah, itu biasanya dari induknya si pemegang merek itu ada semacam ini, semacam aturan-aturan tertentu gitu yang sama dengan toko mereka di Amerika. Gitu. Jadi Baik. nggak cuma produk tapi juga ada inilah ada aturan SOP-nya lah untuk menata gerai itu seperti itu. Siap, siap, siap. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, diskusi atau mau coba punya toko retail, mau coba mau daftar es hardware juga, mau tanya-tanya, ya nanti barangkali ada apa di sini mungkin ada yang hadir dari es hardware-nya ya bisa atau Mbak Asti sedikit memberikan pencerahan tentang merek, monggo silakan es hardware. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang perlu kita sampaikan ya bahwa kita ada kegiatan nanti hari Selasa minggu depan itu tanggal 10 September itu tentang pembahasan mengenai ada webinar ya tentang SOP. SOP. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin berminat kaitannya dengan bagaimana sih uh, merancang sebuah SOP itu untuk bisa menjadi kekuatan untuk korporatisasi. Nah, nanti bisa ikuti uh, tayangan kami nanti minggu depan ya tanggal 10 September jam 20 gitu. Ya, ini pertanyaan dari Pak Nixon. Izin bertanya, apakah kalau branch baru pasti butuh waktu dan modal penyesuaian juga untuk dapat diakui di konsumen di Indonesia, seperti siklus korporasi? Nah, mungkin Pak Iman ini yang jawab. Silakan Pak Iman. Kita belum tahu nanti kita lihat aja apakah nasibnya akan seperti Tony Jack Halo? yang akhirnya tutup. Halo. Kita belum tahu apakah nasibnya nanti akan seperti Tony Jack atau seperti
Mako yang tetap eksis atau seperti roti O yang tetap eksis kita belum tahu. Nah, lihat nanti di pasar kayak apa. Ya itu yang menarik. Nanti setelah buka kita bisa kita bahas lagi nanti tentang pergantian merek itu. Menarik untuk kita bicarakan. Ya. Terakhir dari Pak Fian bertanya, apakah mungkin ASES Indonesia sudah merasa cukup belajar corporate culture selama kerjasama sepanjang 20 tahun lebih sehingga bisa adopsi sistem untuk berkembang sendiri. Nah, ini masuk juga tuh. Gimana tuh Bu Asti mungkin ya? Kan dia sudah cukup, oh aku sudah cukup nih belajar, ya udah deh, buka sendiri aja, lepas gitu. Gimana tuh? Eh, Kalau masalah itu memang kan secara induknya kan memang sudah cukup cukup berpengalaman ya Pak Firman ya. Kawan lama ya induknya ya, Mas Hardware itu ya. Nah, itu kalau misalkan seperti itu bisa bisa juga seperti itu, bisa juga ya kita juga nggak tahu juga ini untuk apa namanya untuk istilahnya untuk corporate plan-nya seperti apa gitu. Karena kan kalau untuk kawan lama sendiri kan tidak datanya tidak dipublish ya, tidak dibuka ke publik gitu. Kalau untuk AC hardware itu kan dia menginduk kawan lama, jadi bisa dibilang apa ada semacam corporate value yang diambil dari induknya seperti itu. Ya kawan lama itu tadi seperti itu. Gitu. Tapi kalau Ya. memang kita lihat induknya, ya bisa dibilang induknya cukup matang gitu karena sudah sejak tahun 1955 ya ada ya di Indonesia seperti ini. Ya. Gitu. Baik, baik Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, kami sangat berterima kasih ya sudah mengikuti acara kami ya. Bincang santai korporasi 51 dan materi tentang hardware dampak tutupnya waralaba. Waktu sudah menunjukkan pukul 21, maka kami harus pamit undur diri. Jangan lupa ikuti terus materi-materi kami ya yang kami berikan di sosial media ataupun di grup WhatsApp, Telegram ya. Dan Bapak dan Ibu bisa berdiskusi tentang materi-materi yang kami berikan. Ya, di kelas-kelas kami juga ada kelas offline ya atau online. Di kelas offline nanti ada di Jakarta itu tanggal 17 sampai 19 September ya, Surabaya tanggal 24 sampai 27 September. Nah, kemudian juga ada secara online ya webinar tentang bagaimana merancang sebuah SOP yang bagus dalam kaitannya menuju korporatisasi. Baik, dari kami seperti itu. Saya terima kasih kepada Bu Asti, Pak Iman, dan Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kami sangat terima kasih sekali. Tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kami yang kurang berkenan atau ada penyampaian materi yang tidak mengenakan Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya ingin foto dulu, barangkali silakan dibuka kameranya masing-masing. Kita sebentar saja, saya mohon izin ya. Silakan. Sebentar saja, mulai Bapak Ibu semua, kita foto dulu ya. Mohon izin. Baik, baik, terima kasih. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.